Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Azahra Basotola dengan NIM 1702361201135 dari kelas Manajemen Keuangan A. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Di mana seperti kita ketahui bahwa rasio keuangan terbagi atas 4. Yang pertama, rasio probabilitas, yang kedua, rasio likuiditas, yang ketiga, rasio solvabilitas, dan keempat, rasio aktivitas. Di mana rasio probabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio probabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena urat nadi suatu perusahaan akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan atau kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Perusahaan yang mampu membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang liquid, sedangkan jika tidak disebut illiquid. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang mampu membayar semua hutangnya termasuk perusahaan yang solvable. Namun apabila sebaliknya perusahaan tersebut dikatakan insolvable. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keaktivitas atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Baiklah, selanjutnya kita akan lebih jauh memahami tentang penjelasan rasio probabilitas. Rasio probabilitas terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu margin laba kotor, di mana margin laba kotor ini membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Margin laba kotor atau disebut gross profit margin. Rumusnya ialah gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Nah, kemudian yang kedua, margin laba operasi atau disebut operating profit margin. Ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak didapat dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Rumus dari operating profit margin ialah sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian yang ketiga, margin laba bersih atau net profit margin. Itu digunakan untuk mengukur presentasi atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya, berarti semakin tinggi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumusnya ialah net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian selanjutnya, return on asset atau dikenal dengan ROA. Ini digunakan untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Rumusnya ialah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kemudian selanjutnya return on investment atau biasa disebut ROI. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan adalah laba yang telah dikurangi pajak atau EAT, di mana EAT adalah earning after tax. Rumus dari ROI ialah ROI sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi dikali 100%. Kemudian penjelasan lebih lanjut yang kedua ialah rasio likuiditas. Rasio likuiditas juga terbagi atas beberapa. Yang pertama, rasio lancar atau sering disebut current ratio. Rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar dan memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Rumus dari
Current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, sedangkan selanjutnya ialah rasio cepat atau quick ratio. Rasio yang sering disebut dengan Acid ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Quick ratio, rumus dari quick ratio ialah sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Kemudian selanjutnya rasio kas atau kas ratio. Rasio ini berguna untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa dengan segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Rumusnya ialah rasio lancar sama dengan kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas juga terbagi atas beberapa. Berikut penjelasannya. Rasio hutang terhadap aktiva atau disebut total debt to asset ratio. Ini digunakan untuk mengukur presentasi besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi perusahaan, sebab keamanan dananya semakin membaik. Rumusnya ialah total debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu rasio hutang terhadap ekuitas atau disebut total debt to equity ratio. Ini digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Rumusnya ialah total debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi total modal kali 100%. Selanjutnya, rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas juga terbagi atas beberapa. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Rumusnya ialah perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula pengelolaan persediaannya. Rumusnya ialah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya, yaitu rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Rumusnya ialah perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Selanjutnya, rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang dibedakan adalah pada perhitungan kali ini, yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumusnya ialah perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Contohnya ada pada neraca PT ABC per 31 Desember tahun 2019, di mana kasnya ialah 2 juta rupiah, sedangkan piutangnya 6 juta rupiah, persediaannya itu 19 juta rupiah, aktiva tetapnya 49 juta rupiah, kemudian totalnya ialah 76 juta rupiah, sedangkan hutang lancar ialah 10 juta rupiah, hutang jangka panjang 30 juta rupiah, modal saham 36 juta rupiah, dan totalnya ialah 76 juta rupiah. Laporan laba rugi PT ABC per 31 Desember tahun 2019, di mana penjualannya yaitu 90 juta rupiah, HPP yaitu 50 juta rupiah, laba kotor yaitu 40 juta rupiah, biaya administrasi dan umum 10 juta rupiah, laba sebelum bunga dan pajak yaitu 30 juta rupiah, biaya bunga hutang jangka panjang 5 juta rupiah, laba sebelum pajak 25 juta rupiah, pajak senilai 30% ialah 7.500.000, kemudian laba setelah pajak 17.500.000. Kita lihat berdasarkan rasio probabilitas.
di mana gas profit margin yang rumusnya sama dengan laba kotor dibagi penjualan kali 100%. Dimasukkan angka laba kotor yaitu 40 juta rupiah, sedangkan angka penjualan yaitu 90 juta rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 44,4%. Nah, sedangkan dilihat berdasarkan operating profit margin yang dimana rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan kali 100%. Kita masukkan angka laba sebelum bunga dan pajak ialah 30 juta rupiah dibagi penjualan sama dengan 90 juta rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 33,3%. Kita lihat berdasarkan net profit margin. Rumus dari net profit margin ialah laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan dikali 100%. Kita masukkan angka laba bersih setelah bunga dan pajak itu adalah 17.500.000 dibagi angka dari penjualan yaitu 90 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 19%. Kemudian kita lihat berdasarkan ROA, di mana rumus dari ROA ialah laba bersih dibagi total aset dikali 100%, di mana laba bersihnya adalah senilai 17.500.000, sedangkan total aset senilai 76 juta rupiah dikali 100% sama dengan 23%. Sedangkan kita lihat berdasarkan ROI yang rumusnya di mana laba setelah dipajak dibagi investasi dikali 100%. Nilai dari laba setelah dipajak adalah 17.500.000 dibagi 36 juta dikali 100% sama dengan 49%. Kemudian kita lihat berdasarkan rasio likuiditas, di mana current ratio rumusnya sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, di mana nilai dari aktiva lancar ialah 27 juta rupiah, sedangkan hutang lancar adalah 10 juta rupiah. 27 juta rupiah dibagi 10 juta rupiah dikali 100% sama dengan 270%. Kita lihat dari quick ratio, di mana rumus dari quick ratio adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Nilai aktiva lancar dan nilai persediaan kita kurangkan, hasilnya adalah 8 juta rupiah. Kita bagi dengan hutang lancar yang nilainya 10 juta rupiah dikali 100% sama dengan 80%. Selanjutnya kita tinjau berdasarkan cash ratio, di mana rumus dari cash ratio itu sama dengan cash dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang dimana nilai dari kas adalah 2 juta rupiah, sedangkan hutang lancar yaitu 10 juta rupiah. Kita bagi, kemudian kita kali 100%, hasilnya adalah 20%. Selanjutnya kita lihat berdasarkan rasio solvabilitas. Yang pertama, total debt to asset ratio, di mana rumusnya ialah total hutang dibagi total aktiva dibagi dikali 100%. Di mana nilai dari total hutang ialah 40 juta rupiah, sedangkan nilai dari total aktiva 76 juta rupiah, dibagi kemudian dikali 100% dan hasilnya adalah 53%. Kemudian yang kedua, kita lihat berdasarkan total debt to equity ratio. Rumusnya ialah sama dengan total hutang dibagi dengan total modal kali 100%. Nilai dari total hutang adalah 40 juta rupiah dibagi dengan total modal yang nilainya 36 juta rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 111%. Dan yang keempat, kita lihat berdasarkan rasio aktivitasnya. Yang pertama, perputaran piutang, yang dimana rumus dari perputaran piutang adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, penjualan kredit senilai 90 juta rupiah dibagi 6 juta rupiah itu hasilnya 15 kali. Kemudian perputaran persediaan. Nah, rumus dari perputaran persediaan ialah harga pokok penjualan dibagi persediaan, di mana nilai dari harga pokok penjualan adalah 90 juta rupiah dibagi persediaan 19 juta rupiah sama dengan 4,7 kali perputaran persediaan. Selanjutnya, perputaran aktiva tetap. Rumus dari perputaran aktiva tetap ialah penjualan dibagi aktiva tetap, yang dimana nilai penjualan ialah 90 juta rupiah dibagi aktiva tetap, di mana aktiva tetapnya senilai 49 juta rupiah
ketika dibagi sama dengan 1,83 kali perputaran aktiva tetap. Kemudian selanjutnya perputaran total aktiva, di mana rumus dari perputaran total aktiva ialah penjualan dibagi total aktiva, di mana nilai penjualan adalah 90 juta rupiah dibagi nilai dari total aktiva yaitu 76 juta rupiah, sama dengan 1,18 kali perputaran total aktiva. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai laporan keuangan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.